Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang terhormat, Pak Diki Ruhmana MPD selaku dosen pengampu pengembangan pembelajaran IPA di SD dan teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Nila Septianawati. Saya Rika Angelina. Di sini kami akan menjelaskan alat peraga diorama 6 sifat cahaya. Dan di video kali ini juga kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya dan cara penggunaan alat peraga kami. Disimak videonya ya teman-teman. Tujuan pembelajaran dari alat peraga diorama 6 sifat cahaya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dari hasil pengamatan dan percobaan langsung. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Selanjutnya, bahan dan alat yang diperlukan. Yang pertama, kayu diameter 40 cm, kedua, plastik bening, ketiga, gelas berisi air, keempat, pensil, kelima, cermin, keenam, senter, ketujuh, mainan sebagai objek, kedelapan, kaset CD, 9, cat, 10, lem Korea, 11, renda putih, 12, kuas, 13, kayu ukuran 20 x 15 cm. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan kayu yang lebih besar dengan diameter 40 cm, lalu cat permukaannya dengan warna hitam. Dan yang kedua, potong kayu menjadi 6 bagian dengan ukuran 18 x 20 cm, lalu haluskan permukaan dengan amplas. Warnai seluruh permukaan. Lalu rekatkan menggunakan lem kayu. Setelah lem kering dan konstruksi kuat, di bagian sekat pertama yaitu merambat lurus, potongan kayu berukuran 8 x 15 cm ditempel pada bagian sekat pertama sebagai uji coba merambat lurus. Lalu arahkan cahaya senter melalui celah atau lubang kecil pada panel kayu. Yang kedua, membentuk bayangan, di mana kelompok kami menggunakan mainan sebagai objek untuk menghasilkan bayangan. Dan yang ketiga, menembus benda bening. Di sini kami menggunakan plastik bening untuk uji coba menembus benda bening. Berikutnya dapat dibiaskan, di mana kelompok kami menyiapkan gelas berisi air di atas alas kayu. Masukkan pensil hingga terlihat patah. Dan yang berikutnya dapat dipantulkan. Gunakan cermin kecil yang ditempel pada salah satu bilik atau sekat untuk melihat pantulan cahaya. Berikutnya dapat diuraikan. Tunjukkan proses penguraian cara menjadi spektrum warna pelangi, yaitu dengan menempelkan CD di salah satu sekatan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah cara menggunakan alat peraganya. Nah, di sini yang pertama, cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana sih cara kita mengetahui cahaya dapat dibiaskan tersebut? Nah, ketika ini pensil dimasukkan ke dalam wadah, dia akan nampak seperti patah. Lalu, cahaya yang ada di senter kita arahkan. Hasilnya nih, cahayanya itu akan tampak berbelok. Nah, itu kita sebut cahaya dapat dibiaskan. Lalu yang kedua yaitu cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, pembuktiannya tuh ketika arah dari senter kita arahkan ke bendanya, dia akan nampak bayang-bayangan dari benda tersebut. Nah, seperti ini. Karena cahaya merambat lurus, jika ada benda gelap yang menghalangi jalan cahaya, maka di belakang benda tersebut akan berbentuk arah gelap, yaitu disebut bayangan. Jadi, yang kedua ini dapat kita simpulkan cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, pembuktiannya yaitu cahaya dari senter kita arahkan ke permukaan yang datar seperti cermin, dan bisa kita lihat dia menghasilkan pantulan ke papan ini. Nah, itu dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Oke, berikutnya cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diarahkan ke
LCD, dinding berikutnya akan menghasilkan spektrum warna pelangi dan dapat disimpulkan ini adalah cahaya dapat diuraikan. Oke, yang kelima yaitu cahaya merambat lurus. Nah, ketika cahaya diarahkan ke lubang yang sejajar, maka hasilnya cahaya bergerak lurus. Namun ketika lubang digeser sedikit, tidak sejajar, maka hasil cahayanya tidak lurus. Nah, cahaya ini akan selalu bergerak lurus jika tidak ada yang menghalanginya, yaitu akan disebut merambat lurus. Oke, yang berikutnya, cahaya menembus benda bening. Nah, cahaya ini dapat melewati benda-benda yang transparan atau bening, seperti kaca atau seperti ini. Dia akan melewati benda yang transparan dan pantulan cahayanya akan tetap sama antara di depan maupun di belakangnya. Kenalkan, nama saya Adit. Saya kelas 4. Oke, Adit. Nah, di sini coba Adit jelaskan ini tuh bagaimana sih cara pengerjaannya? Coba kayak gimana? Tinggal disenterkan Terus dilihatnya dari mana? dari sini, Berarti cahaya. dapat dipantulkan. Oke, yang kedua. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Itu disenterin juga. Ha-ha. Dilihat dari sini ada pelangi-pelanginya. Nah, berarti kalau cahaya ditaruh di DVD, berarti dia ngeluarin spektrum warna. Jadi ini cahaya dapat. Diuraikan. Oke, selanjutnya gimana ini caranya? Coba yang ketiga. Disenterkan. Nah, kalau disenterkan, ini merambat lurus nggak? Dilihat ada itunya cahayanya nggak? Kalau lurus nih dari bolongan ada cahaya nggak lurus? Ada. Kalau misalkan ditutup kayak gini satunya, ada nggak cahaya yang lewat? Masih ada. Sedikit. Berarti cahaya dapat. Merambat lurus. Nah, kalau merambat lurus berarti semua lubangnya harus Imbang. sejajar. Oke, selanjutnya. Nah, ini gimana caranya yang keempat? Disenterkan Nah, disenterkan ke benda yang Benda yang bening. Kira-kira menembus nggak? ya, Nah, berarti cahaya dapat. menembus benda bening. Oke, selanjutnya yang kelima gimana caranya? Ini dimasukkan, dilihat. Kira-kira pensilnya kayak kelihatan patah nggak dari dalam? Kelihatan. Nah, coba senterin. Nah, cahayanya kemana? Ada nggak ke lurus? Apa ke samping dan ke kanan? Ke samping dan ke kanan. Nah, berarti cahayanya Dapat dibiasakan. dibiaskan. Kalau cahaya dapat dibiaskan, tandanya apa? Cahayanya membelokkan. Nah, oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam, gimana caranya? Coba Disenterkan. disenterin. Nah, kelihatan nggak bayang-bayangan ininya keretanya? Kelihatan. Nah, berarti cahayanya. Dapat membentuk bayangan. Nah, Adit udah paham belum tentang sifat-sifat cahaya? Udah, oke Adit, terima kasih.